Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Ya baiklah, di sini kita diajarkan untuk selalu menjaga akan pola hidup kita. Dengan kita merubah pola hidup kita dan menambah akan semangat tahun-tahun kita. Dan juga untuk mendapatkan kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Di saat kita menjalani semuanya itu, maka kita mendapatkan kisah kemenangan tentang manusia dan penciptanya. Nah, ini adalah ajakan untuk kita selalu bertumbuh dan mau melakukan satu perubahan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Alkitab dan Hugis. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ketika Yesus mengundang Matius si pemungut cukai untuk mengikuti aku, Matius menanggapinya dengan gembira dengan mengadakan perjamuan besar untuk teman-temannya termasuk Yesus. Ketika orang-orang Farisi mengeluh kepada murid-muridnya, Yesus kembali menanggapi dengan berkata, "Bukan orang sehat yang butuh dokter, tetapi orang-orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat." Lukas 5 ayat 31. Ya baik, di sini katakan dengan jelas kepada kita bahwa Tuhan datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit itu. Dalam konteks ini, Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk dapat mengikut Yesus. Lalu kata murid-muridnya, "Mengapa engkau mengajak dia dan makan bersama dengan seorang pemungut cukai itu?" Ya kata Tuhan kembali lagi dengan jawaban yang sangat luar biasa. Di sini dia katakan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Ini satu pelajaran yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Jika kita mempunyai satu masalah, kita mempunyai kehidupan yang membuat kita sering melupakan Tuhan, membuat kita kecewa, membuat kita menderita, biarlah kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kepada kita suatu sukacita yang sangat luar biasa. Karena Tuhan datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang benar. Ya, di sini juga dikatakan bahwa yang sakit dia memerlukan dokter, yang tidak sakit dia tidak memerlukan dokter. Ya artinya jika kita mempunyai suatu kesalahan atau suatu dosa dalam kehidupan kita, maka kita perlu Yesus untuk suatu pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita tidak lagi berbuat kesalahan yang sama yang kita lakukan pada masa lalu kita. Tetapi biarlah kita selalu melakukan hal-hal yang baik di masa depan. Karena di sini dia datang untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, yang memerlukan dokter, yang memerlukan tabib untuk dapat menyembuhkan mereka. Biarlah kita selalu menjadi orang yang mau terus diajar oleh Tuhan. Menjadi orang yang terus mau mengikuti akan kehendak Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita, Matius menanggapinya dengan gembira. Di sini katakan bahwa kata Yunani hugiaino berasal dari kata hugis, yang merupakan istilah Yunani untuk kesehatan, kesegaran, dan keutuhan. Paulus berulang kali menggunakan kata tersebut seperti dalam ajaran sehat. 1 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 13. Dan sehat dalam iman, Titus 1 ayat 13. Mungkin penggunaan yang paling populer dari istilah ini di dalam Alkitab ditemukan dalam 3 Yohanes 2. "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ya baik, di sini katakan kepada kita bahwa dalam kata Yunani hugiaino berasal dari kata hugis yang merupakan istilah Yunani untuk kesehatan, kesegaran, dan
keutuhan. Jadi sini juga katakan kepada kita bahwa Paulus berulang kali menggunakan kata tersebut seperti dalam ajaran yang sehat dalam iman. Ini kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita mempunyai suatu kesehatan rohani di dalam kehidupan kita, maka kita perlu Yesus di dalam kehidupan kita. Kita perlu Yesus setiap harinya. Kitalah orang yang sakit itu, kitalah orang yang berdosa itu. Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi orang yang sakit yang memerlukan akan Yesus, memerlukan akan dokter, memerlukan kesembuhan daripada Kristus. Di dalam dunia ini banyak sekali penderitaan yang kita alami, banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi bila mana dengan kemauan kita, dengan pertobatan kita ini, kita mau datang kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita terus mau menjadi manusia yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan iman kita, sehat di dalam iman. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana iman kita mau tetap sehat, iman kita tetap bertumbuh, yaitu kita harus menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Bersiap untuk menerima konsekuensinya. Sebagai manusia kita mau bertobat susah di dalam kehidupan kita, karena kita masih mempunyai keinginan daging di dalam kehidupan kita. Jadi sini katakan supaya kita dapat bertobat ya kita harus rela melepaskan, rela mengorbankan akan ego kita dan kedagingan kita. Sehingga tidak bertentangan, tidak berlawanan dengan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Yang mungkin saat ini Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk membisikkan kepada kita untuk dapat kita bertobat, untuk kita dapat melakukan hal-hal kebaikan. Tapi kita tidak mau mendengar itu. Kita mau terus melakukan akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap harinya. Itu juga dikatakan kepada kita bahwa mungkin penggunaan yang paling populer dari istilah ini di dalam Alkitab ditemukan dalam 3 Yohanes 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini sudah dikatakan kembali kepada kita. Jika kita berdoa, kita mengaku akan kesalahan kita berdoa untuk meminta pertobatan itu, maka sama seperti jiwa yang baik. Ya, jika kita bertobat di dalam segala hal itu, maka kita akan mendapatkan suatu jiwa yang baik. Ya, sini dikatakan kepada kita dalam hal kesehatan. Misalnya kita mempunyai satu penyakit di dalam kehidupan kita. Kita butuh berolahraga. Kita butuh energi untuk dapat melakukan kegiatan di luar rumah. Tapi bagaimana kita dapat mau supaya kesehatan kita pulih? Ya kita memerlukan akan Yesus itu. Misalnya dalam hal berolahraga, kita mempunyai satu penyakit, maka kita harus berolahraga. Kita misalnya olahraga lari, kita mau fitness atau olahraga jalan. Ya jika kita mau melakukan terus di dalam kehidupan kita, kita meminta terus hikmat daripada Tuhan, maka itu akan menyembuhkan kehidupan kita. Jika kita mau bertobat dengan sepenuh hati kita, dengan apapun konsekuensinya akan kita jalani. Ya sama seperti Matius ini. Dia sangat senang ketika Yesus datang untuk memanggil Matius untuk ikut Yesus. Karena dia tahu bahwa dialah orang yang memerlukan tabib itu. Orang yang memerlukan pertobatan itu dari Kristus atau keselamatan itu dari Kristus. Dia sangat senang. Dan itu juga dia mengadakan suatu perjamuan yang besar. Dan kembali lagi itu pilihan di dalam kehidupan kita. Kita mau terima atau tidak. Kembali lagi Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita ada pilihan. Tentukan pilihan kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Di sini katakan kepada kita bahwa di seluruh kitab suci kesehatan sangat erat kaitannya dengan kedua-duanya, kesehatan mental maupun rohani. Hal ini paling jelas terlihat dalam Mazmur. Misalnya saja dalam Mazmur 6 sering dianggap sebagai ungkapan kesedihan Daud terhadap Absalom putranya. Kita membaca, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, jiwaku dalam kesedihan. Ayat 2 dan 3. Mazmur salib, Mazmur 22 menggambarkan secara grafis tema ini seperti halnya Mazmur 31. Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ayat 10 dan 11. Jadi sini kembali lagi dikatakan kepada kita
di seluruh kitab suci, kesehatan sangat erat berkaitannya dengan kedua-duanya. Kesehatan mental maupun rohani. Sudah jelas digambarkan kepada kita bahwa kita perlu kesehatan itu, baik kesehatan fisik, kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, kesehatan mental. Nah, inilah yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan suatu tabib yang dapat menyembuhkan kita. Nah, kalau di dunia ini kita memerlukan dokter untuk dapat menyembuhkan penyakit kita. Tapi di dalam kita memerlukan satu penyembuhan dengan dokter, dokter akan menyarankan kepada kita untuk kita dapat berolahraga. Sama dengan Tuhan. Tuhan menyarankan kepada kita supaya kita dapat apa? Bertobat. Jadi sini dikatakan kepada kita, sangat luar biasa jiwaku dalam kesedihan. Mazmur 22 menggambarkan secara grafis tema ini seperti halnya Mazmur 31. Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku merasa sesak. Setiap harinya kita memerlukan Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam keseharian kita, kita perlu pertobatan setiap harinya. Kita mau mati setiap harinya. Mati setiap harinya dalam arti kita mati di dalam kedagingan kita dan ego kita. Supaya kita dapat jalani itu dengan baik, dengan sukacita. Tidak ada yang kita mau jalani hal kebaikan atau kesehatan itu jikalau kita masih punya kedagingan untuk mempertahankan sesuatu yang tidak benar. Tapi bila mana kita mau melakukan satu pertobatan itu, kita mengorbankan semuanya itu, percayalah pada Yesus. Klaim janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kesembuhan. Kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan itu. Jadi sini katakan juga bahwa dalam Amsal, Salomo berulang kali menggambarkan manfaat kesehatan yang bisa didapatkan melalui mengenal dan mengasihi Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkanmu, tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Ya, di sini sangat menarik bahwa manfaat kesehatan yang bisa didapatkan melalui mengenal dan mengasihi Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Jangan kita sekali-sekali berbuat jahat di dunia ini. Walaupun orang dapat berbuat jahat kepada kita, tapi biarlah kita membalas dengan kebaikan. Jika orang mau menjatuhkan kita, biarlah kita dapat berdoa kepada Tuhan supaya dia dapat diselamatkan. Dia dapat bertobat dari kehidupan yang salah. Nah, begitupun di dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan. Jangan sekali kita mempertahankan hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Jangan kita mempertahankan kesalahan atau dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita melepaskan itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk kita umat-umat yang berdosa. Umat yang sakit, yang memerlukan akan segala bantuan dan kesembuhan dari Kristus itu. Jadi sini katakan dalam Membina Keluarga Sehat, buku klasik kesehatan karya Nyonya Ellen G. White, tema tetapnya adalah hubungan mendalam antara fisik, mental, serta kesehatan rohani. Sangat erat hubungan antara pikiran dan tubuh. Bila salah satu terpengaruh, maka yang lain ikut merasakan. Semangat, pengharapan, iman, kasih, semuanya meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Halaman 215-216. Tuhan, saya ingin sehat secara rohani dan jasmani. Kesankanlah kepada saya apa yang harus saya lakukan hari ini untuk mencapai tujuan-Mu bagi saya. Dalam buku Membina Keluarga Sehat itu juga dikatakan bahwa sangat erat hubungan antara pikiran dan tubuh. Bila salah satu terpengaruh, maka yang lain ikut merasakan. Jika kita mempunyai satu pikiran yang sehat, maka tubuh pun ikut sehat. Tapi jika kita pemikirannya tidak sehat, pikirannya negatif, maka tubuh yang lain akan ikut merasakan itu. Ya, untuk itu Tuhan katakan kepada kita, semangat, pengharapan, iman, kasih semuanya meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Untuk itu biarlah kita selalu melepaskan akan keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita mendapatkan pengharapan, iman, kasih, dan umur panjang, supaya kita lebih lagi bekerja mengenal akan Kristus. Ya Tuhan, saya ingin sehat secara rohani dan jasmani. Kesankanlah kepada saya apa yang harus saya lakukan hari ini untuk mencapai tujuan-Mu bagi saya.
biarlah kita selalu berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Minta petunjuk apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Sepanjang umur kehidupan kita, yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruknya, biarlah kita selalu mempunyai satu pertobatan yang menghasilkan hasil yang baik. Biarlah kita selalu melakukan satu pertobatan di dalam kehidupan kita. Tobatan kedagingan atau pertobatan keogesan kita. Kita mau korbankan untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Yang dimana kita mempunyai satu pertobatan di dalam kehidupan kita. Maka kasih, damai, iman itu akan menyegarkan kembali kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita selalu berserah dan bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Dia sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah pelajaran yang dapat saya bahas. Biarlah pelajaran ini dapat menjadi satu berkat untuk kita terus mempunyai satu pertobatan yang baik bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.